Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, pedang dan perisai tulangnya juga menyala dalam warna merah yang menyala. Dan di bawah tubuhnya, nyala api membumbung dengan cara yang mengancam. Musuh ini adalah salah satu dari jenis yang belum pernah dihadapi kelompok Long Hao Shen sebelumnya. Meskipun musuhnya ini juga berada di tingkat ke-6, tekanan yang dia buat untuk dirasakan kelompok Long Hao Shen benar-benar berbeda. Saat pilar putih bercahaya menghilang tanpa suara, raungan keras tanpa hambatan keluar dari kerangka merah itu. Dia belum mengisi daya sambil menatap kelompok Long Hao Shen dengan matanya yang menyala dengan api yang berwarna merah. Dengan api yang berdenyut di matanya, Long Hao Shen melihatnya dengan takjub, dan sepertinya dia memiliki tanda-tanda kecerdasan. Jadi prajurit kerangka ini tidak hanya sadar, tetapi juga cerdas. Sihir dari mayat hidup adalah keajaiban yang tak ada habisnya. Melangkah ke depan, kerangka merah mengangkat pedang tulangnya, dan perlahan-lahan maju ke arah kelompok Long Hao Shen. Meskipun berjalan lambat, masing-masing langkahnya ini tampak sangat kokoh bagi semua orang. Saat pedang Blue Rain Hibiscus of Light diangkat ke atas, mata Long Hao Shen berkilau dalam cahaya yang intens, dan menyambut kerangka merah dengan langkah besar. Gerakannya juga tidak begitu cepat, tetapi mengikuti ritme tertentu. Sementara itu, 3 penguatan lingkaran dilepaskan. Mata kerangka merah itu berkedip, dan dia segera menutup jarak yang memisahkan dirinya dan Long Hao Shen, yang awalnya memang sudah cukup dekat satu sama lain. Kedua pihak sejak awal hanya berjarak 5 meter. Kerangka merah tiba-tiba melangkah maju dalam langkah besar, dan menyerang lingkungan di sekitarnya dengan aura merah yang panas. Long Hao Shen mengambil langkah mundur, dan mengangkat perisai suci yang agung. Tepat pada saat itu, pedang tulang kerangka merah ditebas, dan adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Nyala api yang terkonsentrasi di sekitar kerangka merah itu, tiba-tiba saja terkondensasi sepenuhnya pada tulang belulangnya, dan bagian depannya meledak dengan sinar merah kristal yang muncul itu, sama persis dengan benda material. Aura menyala memutar di udara terdekat di sekitar tubuh Long Hao Shen, dan menyerang dengan kilatan yang kuat. Itu adalah Asura Strike, atau lebih tepatnya, itu harus disebut Flaming Asura Strike. Serangan yang diluncurkan oleh kerangka merah itu tidak tiba-tiba, tetapi menimbulkan sensasi yang mengerikan. Asura Strike adalah sesuatu yang Long Hao Shen juga mampu lakukan. Tetapi ia menemukan, bahwa ketika membandingkan dirinya dengan kerangka merah ini, ia jelas jauh dari kata terbiasa dengan keterampilan ini. Satu serangan yang telah diluncurkan oleh kerangka merah ini dengan sangat mudah, itu tampak seperti yang telah dilatih melalui banyak kerja keras dan mengalami banyak revisi. Perisai suci yang agung digunakan bersamaan dengan obstruksi ilahi, dan 2 perisai suci diluncurkan secara berurutan. Satu diluncurkan oleh perisai, dan yang lainnya secara alami adalah salah satu keterampilan dasar dari tingkat ke-6 yang baru saja dipelajari Long Hao Shen. Bang! Getaran besar menyebabkan Long Hao Shen didorong mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kerangka merah itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mengandalkan sepenuhnya pada naluri alaminya, Long Hao Shen dengan cepat berbalik ke sisi kiri, dan segera meluncurkan Asura Strike dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light yang ada di tangannya. Bang! Dengan ledakan lain, bilah tulang di tangan kerangka merah itu secara tak terduga mengumpulkan 3 sinar mengkristal dari penggunaan Asura Strike sebelumnya, dan bahkan telah mengejutkan Long Hao Shen dalam prosesnya. Serangan asuranya itu tidak terpencar setelah digunakan. Pada saat berikutnya, Long Hao Shen yang tidak punya waktu untuk menggunakan obstruksi ilahi, langsung dikirim terbang oleh serangan itu. Kedua lengannya terasa sakit. Hingga sejauh itu, ia tidak mampu mengangkat peralatannya. Namun, saat Long Hao Shen dikirim terbang, dia melihat tindakan selanjutnya dari kerangka merah itu. Gaya bertarung ini benar-benar alami seperti air yang mengalir. Setelah serangan ini diluncurkan ke arah Long Hao Shen, ia tidak terus mengejar dan menyerang, karena serangan anggota lain dari regu perburuan iblis ke-21 telah tiba. Kerangka merah tiba-tiba meregangkan seluruh tubuhnya ke depan. Meskipun tingginya 3 meter, dia masih sangat gesit.
Serangan Revolving Space Splitting Shield dari Divine Soul Shield Wang Yuan telah terbang ke arahnya, tetapi itu tidak mengenainya. Sambil meregangkan tubuh ke depan, kerangka merah itu tiba-tiba memutar tubuhnya, dan menghantam langit dengan gerakan pedang tulang yang sangat tangkas di tangannya. Menebas di sisi bola cahaya energi Sima Xian, dan tiba-tiba mempercepat seluruh tubuhnya dalam proses itu. Melesat seketika melewati bola cahaya energi yang sangat besar, ia berlari ke tengah Wang Yuan dan Sima Xian, yang hanya dengan satu langkah ke depan. Pada saat ini, Long Haoshen merasa seolah-olah darah di dalam dirinya telah membeku, ketika Tungku Sein spiritual tiba-tiba meletus, dan bergegas pada kerangka merah itu untuk mencoba menjadikan dirinya sendiri target serangannya. Namun, efek dari Tungku Sein spiritualnya gagal saat itu juga. Di saat kerangka merah itu yang menumbuhkan mata lain di punggungnya, tubuhnya berkelebatan secara tak beraturan, dan memisahkan dirinya menjadi dua dalam sepersekian detik. Berubah menjadi kehampaan setelah dijangkau oleh Tungku Sein spiritual, tubuh aslinya muncul di belakang punggung Sima Xian. Oh tidak, ucap Long Haoshen yang terkejut. Itu hanya pemikiran Long Haoshen. Dia tidak pernah membayangkannya, bahwa kerangka merah yang lahir dari roh individu kuat ini, akan menjadi lawan sekuat ini. Semua orang terlihat khawatir, karena Long Haoshen bisa melihat bahaya yang dialami Sima Xian, begitu juga Lin Xin, Chen Ying'er, dan Han Yu. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan serangan yang masuk dari kerangka merah itu. Tubuh kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi semacam bayangan merah keemasan, dan lolos dari semua serangan pikiran mata iblis. Serangan Han Yu juga datang terlambat, dan Lin Xin hanya bisa buru-buru melepaskan satu perisai dasarnya. Adapun Chen Ying'er, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini di Tower of Eternity, binatang ajaibnya yang dia panggil sangat lemah, dan itu pun juga sudah mati sebelumnya. Dan tidak ada cukup waktu untuk memberi Magdul kristal ajaib untuk dimakan. Adegan ini butuh waktu yang cukup lama untuk dijelaskan, tetapi adegan itu terjadi dalam sekejap. Pada saat kerangka merah itu tiba di punggung Sima Xian, pedangnya sudah berayun. Seolah-olah setiap gerakannya adalah persiapan untuk serangan berikutnya, dan juga tidak ada yang sia-sia. Sima Xian masih berada di posisi menarik kembali bola cahaya energinya. Dan pada dasarnya, bahkan dia tidak berusaha menghindarinya. Ini karena kepercayaannya pada Tungku spiritual Sein Long Haoshen, setelah melihat cahaya putihnya bersentuhan dengan kerangka merah. Sima, Long Haoshen berteriak dengan putus asa. Pof! Ini sudah berakhir, pikir Long Haoshen. Otak Long Haoshen menjadi kosong sepenuhnya. Mempertimbangkan kekuatan kerangka merah itu, Sima Xian tidak mungkin selamat dari serangannya. Namun, matanya menyusut tepat pada saat itu. Apakah Sima Xian mati? Tidak, dia tidak boleh mati, pikir Long Haoshen. Pedang tulang kerangka merah itu segera berhenti tiba-tiba sebelum bersentuhan dengan lehernya, dan Sima Xian hanya merasakan perasaan panas di lehernya. Pada saat berikutnya, pedang tulang kerangka merah itu bergeser, lalu mengenai tepat di punggungnya, dan menyebabkannya dikirim terbang. 7 anggota kelompok Long Haoshen merasakan tubuh mereka berkilauan, dan merasakan sakit di punggung mereka. Tepat pada saat itu, Long Haoshen akhirnya kembali sadar. Dengan paksa menuangkan energi spiritual di kedua lengannya, ia meluncurkan Demon Whipping Flash dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light-nya. Namun, kerangka merah itu masih tidak memperhatikannya, dan secara tiba-tiba mengambil langkah besar ke samping sambil menghindari jangkauan Demon Whipping Flash itu. Kekuatan dan jarak yang dicakup oleh Demon Whipping Flash milik Long Haoshen dapat dianggap mengesankan. Tetapi masih memiliki cacat, dan kecacatan itu adalah jangkauan serangannya. Meskipun pedang Blue Rain Hibiscus of Light dapat mengeluarkan bila energi spiritual yang cemerlang, dan jangkauannya itu hanya sekitar 6,5 meter. Dan jangkauan langkah tunggal dari kerangka merah itu, dengan mudah melampaui 6,5 meter. Tungku Sein spiritual Long Haoshen diluncurkan sekali lagi, tetapi sebuah penutup emas mengelilingi kerangka merah sekali lagi dalam sekejap, dan mengandalkan langkah ilusinya. Ia meninggalkan jejak sebuah afterimage, dan dapat menghindari Tungku Sein spiritual Long Haoshen. Tapi apa yang mengejutkan Long Haoshen saat ini adalah, bahwa meskipun begitu ia melepaskan kemampuan tarik dari Tungku Sein spiritual 4 kali berturut-turut,
yang hanya berbeda sepersekian detik antara setiap penggunaannya, bahwa kerangka merah masih mengelak dengan gerakan cepat yang ilusif. Kemampuan tingku spiritual suci Long Hao Shen hanya mencapai afterimage tersebut setiap kalinya. Pada saat berikutnya, itu adalah kinerja kerangka merah. Mengandalkan ketangkasannya yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat ketika memegang pedang tulang di tangannya, dan dia bahkan belum sekalipun memanfaatkan perisainya. Hanya dalam waktu 10 detik, semua orang dikirim terbang secara bergiliran. Tetapi bahkan dengan alat yang kuat seperti rantai pengait jiwa, serangan yang tidak terputus ini membuat kelompok 7 orang ini meringis kesakitan. Ini hanya bisa disebut penyerangan satu sisi. Bahkan Long Hao Shen hanya bertahan selama 5 detik di depan kerangka merah. Serangan yang ditujukan ke dadanya itu, bahkan mengirim Chai Er ikut terbang bersamanya. Dia meluncurkan serangan balik, tapi tindakannya yang gesit hanya menemui pertahanan dari pedang kerangka itu. Kerangka merah ini terlihat sangat lambat di matanya, tetapi tidak ada serangan Chai Er yang berguna. Tampaknya, semua tekniknya telah diprediksi oleh musuh, yang akhirnya mengusirnya di udara dengan serangan pedangnya. Semua orang terbaring di tanah, yang mendapat manfaat dari bantuan rantai berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Namun, itu tidak bisa meredakan rasa sakit mereka. Semua orang telah menerima serangan pedangnya di bagian punggung, dan mereka merasakan sakit yang berdenyut-denyut dan keras. Sehingga rasanya, itu seolah-olah punggung mereka bukan milik mereka sendiri. Perasaan terbakar yang intens bahkan menyebabkan mereka merasakan bahwa mereka tidak dapat lagi bernapas. Namun, setelah mereka semua berbaring di tanah, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, hanya diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat mereka terbaring, sebelum akhirnya berbalik. Seolah-olah karena kekuatan mereka, dia bahkan tidak merasa layak untuk melanjutkan. Dia tidak terus mengejar dan menyerang, dan hanya kembali ke tempat asalnya, lalu berdiri diam di sana. Tampak pada saat itu, seolah-olah api yang membubung di sekujur tubuhnya masih hidup. 7 anggota dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 hanya bersukacita pada pemandangan ini. Jika kerangka merah ini benar-benar ingin membunuh mereka, tanpa sedikit pun keraguan, bahwa tidak ada dari mereka yang akan hidup pada saat itu juga. Apalagi untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sima Xian yang merupakan orang pertama yang dibacok selama pertempuran ini, mengungkapkan wajah yang sedih sebelum berbicara. Bos, apakah orang ini benar-benar hanya pada tingkat ke-6? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin kita benar-benar tidak berdaya melawannya? Ucap si botak. Merasa lebih muram darinya, Long Hao Shen menjawab dengan senyum pahit. Aku juga tidak tahu, tetapi energi spiritualnya masih dalam lingkup tingkat ke-6, dan kekuatan tengkorak itu bahkan tidak lebih besar dari aku. Tapi kami tidak bisa menahan serangannya saat itu juga. Mungkinkah itu sebuah teknik? Apakah kamu memperhatikan faktanya, bahwa serangannya benar-benar lancar, alami, dan tanpa paksaan? Itu mengalir dengan lancar, dan tanpa gerakan yang berlebihan. Dari awal pertempuran hingga akhir, rasanya seolah-olah dia tidak kehilangan kecepatannya. Balas Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.